Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ardiana Rahayu, NIM 207200069, Rosi Nova Lasari, NIM 207200044, dan Sulistia Oktaviana, NIM 207200050. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil karya kami, yaitu inovasi sabun menggunakan limbah ampas tahu dan minyak jelantah dengan ekstraksi daun srikaya sebagai antibakteria. Latar belakang pembuatan karya ini yaitu ada 4. Yang pertama COVID-19, yang kedua yaitu limbah minyak, ketiga limbah ampas tahu, yang keempat yaitu daun srikaya. Latar belakang yang pertama yaitu COVID-19. COVID-19 merupakan pandemi di dunia yang ditemukan pada akhir tahun 2019 di Wuhan, Tiongkok, dan pertama kali didapatkan kasus positif di Indonesia pada awal tahun 2020. Penyakit ini merupakan penyakit infeksi menular. Virus ini dapat menular dari satu orang ke orang lain atau benda ke orang. Virus ini ditularkan melalui droplet saluran pernapasan dan kontak langsung dengan penderita. Pada tahun 2020 sampai 2021, kasus COVID mengalami peningkatan. Di tahun 2022 ini, kasus COVID-19 mulai menurun dan pemerintah menerapkan kondisi new normal. Pada kondisi new normal ini, perlu adanya perilaku pencegahan COVID-19 agar mengurangi penyebaran virus COVID-19 lagi. Salah satu perilaku untuk pencegahan COVID-19 adalah rajin mencuci tangan dengan sabun. Mencuci tangan dengan sabun dapat mencegah penularan virus dan bakteri. Sabun merupakan produk dari reaksi penyabunan asam lemak yang berasal dari minyak nabati atau lemak hewani dengan penambahan dasar alkali. Sabun yang digunakan untuk cuci tangan dapat berupa sabun padat atau keras, lunak, maupun cair. Latar belakang yang kedua yaitu limbah minyak. Pada umumnya, masyarakat menggunakan minyak goreng untuk keperluan dapur adalah minyak yang dihasilkan dari tanaman kelapa sawit. Minyak goreng digunakan setiap hari untuk memasak sehingga menyebabkan sisa minyak goreng bekas yang cukup banyak. Minyak bekas itu disebut dengan jelantah. Minyak jelantah dipakai terus-menerus akan menimbulkan penyakit. Apabila minyak ini dibuang ke lingkungan sangat tidak efektif, dapat menimbulkan pencemaran. Dengan demikian, limbah minyak goreng bekas ini dapat didaur ulang menjadi produk sabun yang ramah lingkungan melalui proses saponifikasi atau penyabunan. Latar belakang yang ketiga yaitu limbah ampas tahu. Di berbagai wilayah Indonesia terdapat sentra industri pengrajin tahu, di mana adanya produksi tahu di setiap sentra industri tersebut akan menyebabkan munculnya berbagai permasalahan lingkungan pencemaran. Pencemaran limbah ampas tahu berupa padat ini akan menimbulkan pencemaran udara karena adanya pembusukan yang dibiarkan dan menimbulkan bau busuk yang menyengat. Di dalam ampas tahu sendiri terdapat kandungan yang terdapat yaitu seperti isoflavin, lignin, fitosterol, koumestan, saponin, dan vivat yang mempunyai manfaat baik untuk kulit. Latar belakang yang keempat yaitu daun srikaya. Masih minimnya pemanfaatan daun srikaya yang mengandung zat antibakteri. Daun srikaya mengandung banyak sumbangsi zat antibakteri yang tinggi, sebagaimana dikemukakan oleh Robinson tahun 1995 bahwa keistimewaan tanaman srikaya, khususnya pada bidang mikrobiologi, ialah terletak pada daun dengan terdapat 3 komposisi kimia pada daun srikaya yang berfungsi sebagai antibakteria, yaitu flavonoid, terpenoid, serta alkaloid. Selain antibakteri, daun srikaya memiliki spektrum yang luas dalam membunuh bakteri gram positif maupun negatif. Dengan ekstrak etanol yang dimiliki daun srikaya dianggap berpotensi menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hasil dari pemanfaatan minyak jelantah dan inovasi bahan pendukung limbah ampas tahu dengan ekstraksi daun srikaya dalam pembuatan sabun padat. Selanjutnya yang menjadi tujuan penelitian ini ada 2, yaitu yang pertama untuk mengetahui pemanfaatan sabun padat yang dihasilkan dari minyak jelantah dan limbah ampas tahu dengan ekstraksi daun srikaya. Yang kedua yaitu untuk mengetahui keefektifan sabun padat yang dihasilkan dari minyak jelantah dan limbah ampas tahu dengan ekstraksi daun srikaya dalam percobaan cuci tangan. Manfaat yang pertama bagi peneliti, yaitu untuk menambah wawasan tentang pemanfaatan minyak jelantah
sebagai bahan baku pembuatan sabun dengan inovasi bahan pendukung ampas tahu dan ekstraksi daun serikaya serta kandungannya bagi kulit. Yang kedua, bagi masyarakat, yaitu untuk menambah informasi bagi masyarakat dalam pengolahan minyak jelantah yang sudah tidak bisa dipakai dan limbah ampas tahu yang dapat diolah menjadi bahan yang lebih berguna serta menambah nilai ekonomis. Yang ketiga, bagi instansi, yaitu untuk menambah informasi bagi instansi jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Alam dan masukan bagi peneliti yang berminat melakukan penelitian lebih lanjut. Selanjutnya, landasan teori. Untuk yang pertama, minyak jelantah. Minyak goreng merupakan minyak nabati yang digunakan untuk keperluan memasak bagi masyarakat yang mempunyai masa pakai. Minyak goreng yang melewati masa pakai disebut dengan minyak jelantah. Dikatakan minyak jelantah apabila pemakaiannya sudah melebihi 3-4 kali penggorengan. Pemanasan minyak goreng yang digunakan berulang akan menghasilkan senyawa peroksida yang membahayakan bagi tubuh. Batas maksimal bilangan peroksida dalam minyak goreng yang bisa dikonsumsi oleh manusia adalah 10 mili ekuivalen per kilogram. Akan tetapi, minyak jelantah pada umumnya mempunyai bilangan peroksida 20-40 mili ekuivalen per kilogram, sehingga tidak memenuhi standar bagi kesehatan tubuh manusia oleh Tadius tahun 2015. Banyaknya masyarakat mengonsumsi minyak goreng akan berdampak pada peningkatan limbah minyak yang dihasilkan. Limbah minyak memiliki dampak yang buruk bagi lingkungan. Minyak dapat membeku di pipa saluran buangan dan menyebabkan pencemaran lingkungan, sehingga ekosistem menjadi rusak karena adanya peningkatan kadar chemical oxygen demand atau COD dan biological oxygen demand atau BOD yang menyebabkan hewan dan biota lain terganggu dan akhirnya mengalami kematian. Oleh Abduh tahun 2018. Yang kedua, ampas tahu. Ampas tahu merupakan limbah industri pengrajin tahu yang selama ini hampir tidak termanfaatkan kecuali sebagai pakan ternak atau dibuang begitu saja. Ampas tahu dapat dikonsumsi oleh manusia dalam bentuk tempe, gembus, ataupun jenis olahan makanan lainnya. Kekurangtahuan masyarakat akan manfaat ampas tahu ini menjadikan ampas tahu sebagai limbah yang tidak terpakai. Padahal di dalam ampas tahu terdapat kandungan yang baik bagi tubuh, seperti protein yang terdapat tiap 100 gram ampas tahu sebesar 26,6%, lemak 18,3%, karbohidrat 41,3%, serat kasar kurang lebih 16,8%, kadar air yang tinggi 80-84%, dan kadar air yang tinggi inilah yang menyebabkan umur simpannya pendek, biaya pengangkutan tinggi, dan daerah penggunaan terbatas. Alternatif pemanfaatan limbah ampas tahu lainnya adalah menjadi bahan pendukung dalam pembuatan sabun antibakterial yang baik untuk kulit. Karena selain mengurangi limbah, pemanfaatan juga sebagai upaya mewujudkan sentra industri yang ramah lingkungan. Yang ketiga, daun serikaya. Daun serikaya merupakan salah satu bagian dari tanaman serikaya dengan nama latin Annona squamosa yang memiliki kandungan senyawa flavonoid serta berguna sebagai obat tradisional di Indonesia. Ekstrak etanol yang terdapat pada daun serikaya berpotensi menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli oleh Transil et al. 2016. Oleh karena itu, ekstrak daun serikaya ini menjadi salah satu bahan pendukung pembuatan sabun keras pada percobaan ini karena dapat dikatakan sebagai antibakteri. Flavonoid merupakan salah satu golongan fenol alam terbesar yang mempunyai kecenderungan untuk mengangkat protein sehingga mengganggu proses metabolisme oleh Poelongan 2010. Mekanisme kerja dari flavonoid dalam menghambat pertumbuhan bakteri, yaitu flavonoid menyebabkan terjadinya kerusakan permeabilitas dinding sel bakteri, mikrosom, dan lisosom sebagai hasil interaksi antara flavonoid dengan DNA bakteri. Sabir 2008 dalam penelitiannya mendapatkan bahwa flavonoid mampu melepaskan energi transduksi terhadap membran sitoplasma bakteri. Selain itu juga menghambat motilitas bakteri. Sabun. Sabun ialah produk yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk mencuci dan membersihkan.
Pembuatan sabun berawal dari bangsa Romawi kuno sejak 2300 tahun yang lalu dengan memanaskan campuran lemak hewan dengan abu kayu. Pada abad ke-16 dan 17 di Eropa, sabun dimanfaatkan sebagai pengobatan. Setelah itu, pada abad ke-19, penggunaan sabun semakin meluas oleh Arlufa 2021. Menurut Kuzaimah, pada tahun 2018, sabun memiliki sifat-sifat, yaitu yang pertama bersifat basa, yang kedua sabun menghasilkan buih atau busa, yang ketiga mempunyai sifat membersihkan. Sabun dibuat dengan metode saponifikasi, yaitu mereaksikan basa, soda kausatik NaOH yang menghidrolisis trigliserinida. Saponifikasi dapat disebut juga dengan reaksi penyabunan. Bahan baku pembuatan sabun dapat berupa lemak hewani maupun lemak nabati. Sabun sebagai zat mengemulsi untuk mendispersikan minyak dan sabun terabsorpsi pada butiran kotoran oleh Kuzaimah pada tahun 2018. Fungsi sabun sebagai bahan pembersih menurunkan tegangan permukaan air sehingga air membasahi bahan yang dicuci dengan lebih efektif. Selanjutnya metode. Jenis penelitian ini adalah eksperimen atau melakukan suatu percobaan dengan melakukan pembuatan sabun padat dengan bahan baku minyak jelantah dan bahan pendukung limbah ampas tahu serta penambahan NaOH dan ekstraksi daun serikaya, di mana alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan sabun ini ialah yang pertama alat, yaitu wadah, cetakan sabun, sendok, cobek, dan pengaduk. Untuk bahan yaitu minyak jelantah, limbah ampas tahu, daun serikaya, air, NaOH atau soda api, dan pewangi. Prosedur kerja. Yang pertama, minyak jelantah dijernihkan dengan disaring sehingga minyak terpisah dari padatan atau kotoran. Yang kedua, melarutkan NaOH sebanyak 82 gram ke dalam wadah yang berisi air 185 ml. Yang ketiga, mengaduk larutan hingga homogen. Yang keempat, daun serikaya sebanyak 15 buah dipotong kecil-kecil dan dihaluskan menggunakan cobek. Yang kelima, bubur daun serikaya disaring untuk diperoleh ekstraknya. Yang keenam, minyak jelantah 400 ml dimasukkan ke dalam wadah yang berisi larutan NaOH, kemudian diaduk hingga tercampur. Yang ketujuh, limbah ampas tahu sebanyak 4 sendok ditambahkan ke dalam wadah kemudian diaduk. Yang kedelapan, selanjutnya ditambahkan pewangi, diaduk hingga rata dan mengental, kemudian dituang ke dalam cetakan. Yang kesembilan, didiamkan selama 2 kali 24 jam hingga padat. Kemudian dalam pengimplementasian pembuatan proyek kami ini, kami berlandaskan atau terinspirasi dari Quran Surat Al-A'raf ayat 85 yang mana artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman. Kemudian, dalam rencana tindak lanjut kami, yang pertama itu ada perbaikan formula agar mendapatkan bentuk dan tekstur kekerasan sabun yang diinginkan. Yang kedua, uji coba untuk mendapatkan testimoni guna mengetahui kelayakan sabun apabila sudah sesuai bisa dipasarkan. Dari presentasi yang kami bawakan, adapun kesimpulan dari penelitian ini, peneliti dapat mengerti akan bahaya minyak jelantah dan ampas tahu baik bagi kesehatan maupun bagi lingkungan, serta dapat memanfaatkan limbah minyak jelantah, ampas tahu, dan ekstraksi daun serikaya menjadi sabun antibakterial yang digunakan untuk mencuci tangan dalam upaya pencegahan COVID-19. Selain itu, penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat akan peduli lingkungan dan kesehatan tubuh, serta akan bernilai ekonomi jika diolah atau dibuat dalam jumlah yang banyak bagi peneliti itu sendiri maupun masyarakat. Kemudian untuk saran, yang pertama bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk meneliti inovasi bahan alami lainnya yang mempunyai pengaruh besar terhadap pembuatan sabun. Kedua, bagi pembaca diharapkan lebih peka terhadap permasalahan lingkungan dan berupaya memecahkan masalah dengan menciptakan produk inovasi maupun dengan upaya lainnya. Berikut beberapa referensi yang kita gunakan dalam pembuatan proyek ini. Selanjutnya, lampiran-lampiran berikut ini. Alhamdulillah, terima kasih atas perhatiannya dalam menyimak presentasi kami. Kami mohon maaf jika belum sempurna. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.